Tentunya yang pertama ini merupakan keprihatinan kita ya, kembali terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, beliau tadi pertama bereaksi untuk prioritas ke korban, ya, penanganan korban. Nah, kemudian juga beliau tadi menyampaikan bahwa ini juga menjadi peringatan untuk kita semua bahwa marilah kita sekali lagi saling waspada, saling peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar kita. Ya, jika ada hal-hal yang dirasa mencurigakan atau ada hal-hal yang mungkin berpotensi untuk hal-hal yang tidak baik, untuk kita semakin peduli baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya pemirsa, itu sama-sama kita telah mendengarkan pernyataan dari Mensesnek Republik Indonesia Prasetyo Hadi yang menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut prihatin atas kejadian yang terjadi ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara. Dan ini menjadi catatan penting termasuk dengan adanya ledakan yang terjadi di lingkungan sekolah. Saat ini juga sudah bergabung bersama kami Erlinda yang merupakan pemerhati anak. Selamat malam Mbak Erlinda, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ini menjadi sebuah catatan ya di dunia pendidikan, termasuk salah satunya adalah dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa sudah ditemukan identitasnya, terduga pelaku masih merupakan dari lingkungan sekolah, Mbak Erlinda. Ya, pertama izinkan saya mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya. Pastinya seluruh bangsa Indonesia ini sangat prihatin, berduka yang dalam. Dan sebelum saya akan menjawab pertanyaan, izinkan saya juga mengapresiasi langkah-langkah cepat yang sudah dilakukan tim di lapangan, termasuk juga teman-teman psikolog dan sebagainya. Inilah yang memang kolaborasi seperti ini memang selalu dijaga. Nah, tapi untuk kejadian ini kami berharap bukan hanya sebagai early warning, bukan sebagai keprihatinan saja, karena kita tahu instrumen yang bagaimana sekolah ramah anak itu harusnya sudah menjadi implementasi yang sangat luar biasa. Catatan penting karena mohon izin ya Mbak, bahwa kami semua sangat konsen kepada dunia pendidikan bukan hanya pada semata kognitif, tapi bagaimana rasa empati, bagaimana nilai-nilai ideologi Pancasila itu betul-betul ada di ekosistem pendidikan. Karena sekali lagi di lingkungan pendidikan itu kita bukan menciptakan robot. Ya, kita harus kembali lagi bukan hanya ke Undang-Undang Sikdiknas, tapi kita lihat bagaimana hari ini anak-anak kita kan mudah terpapar. Terpapar tidak hanya pada mereka di lingkungan sekitar yang kita tahu secara langsung mereka boleh dikatakan bersosial ya, tapi sosial mereka pun juga ada di dunia maya. Nah, disinilah kami mengatakan bahwa bagaimana hari ini harus sudah dibangun roadmap etika, dan hal yang lebih penting lagi adalah membangun budaya itu di dunia maya. Apalagi kita tahu tadi, sejujurnya saya sangat shock pada saat Bapak Kapolri mengatakan dugaan adalah pelakunya adalah lingkungan sekolah dan diduga juga adalah pelakunya anak. Kami mengatakan bahwa kenapa harus seperti ini? Harusnya kan dengan adanya instrumen hari ini yang sebegitu bagusnya, bisa dilakukan tindakan pencegahan. Nah, sekali lagi kami sangat setuju apa yang dikatakan Mas Pras, Mas Menteri ya, bahwa kita jangan menyalahkan siapapun, tapi hari ini kita berbenah. Nah, izinkan kami juga menyatakan bahwa segera paralel, komprehensif, adik-adik kita yang mengalami secara langsung, baik itu menjadi korban atau mereka yang melihat, kami pastikan pasti trauma. Iya. Tapi bagaimana traumanya itu skala teman-teman psikolog yang tahu. Termasuk juga teman-teman IPK klinis yang sangat paham. Dan kami berharap seperti biasanya teman-teman Kementerian PPA, KPAI, Dinas Pendidikan, Kemendikbud dan semua stakeholder yang ada biasanya mereka berbagi peran. Tapi sekali lagi jangan lupakan juga bagaimana hingar-bingar di dunia maya itu pun juga kita harus bisa redam. Mengapa? Karena ini akan menambah lebih menyakitkan dan
yang lebih kita khawatirkan adalah ketakutan yang berlebihan di lingkungan sekolah lainnya. Iya, iya. Nah, ini yang harus kita jaga, kondisi-kondisi seperti ini. Baik. Harapannya mungkin dari pihak istana segera juga berkoordinasi untuk bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah itu. Ya syukur-syukur walaupun besok Sabtu ada rapat khusus untuk hal tersebut. Baik, dan kita juga akan mengajak Anda pemirsa sekalian untuk menyaksikan dan juga mengetahui bagaimana perkembangan terbaru di lapangan. Sudah ada Rindi Salsabila di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan juga ada rekan Rehana Mezia yang berada di lokasi. Pertama saya akan menyapa Rehana terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana perkembangan di sana. Apakah sudah ada perkembangan dari penyelidikan dari tim gabungan? Silakan Rehana. Ya baik, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami juga memang masih menunggu bagaimana sebetulnya hasil penyisiran yang dilakukan oleh tim Gegana dan juga oleh pihak dari TNI. Namun hingga saat ini juga kami tadi sempat melihat bahwasannya ambulans sudah tidak lagi bersiaga di depan SMA 72 Jakarta Utara ini. Tapi Windy dan juga pemirsa, kalau kita bisa gambarkan sedikit mengenai kejadian yang terjadi di siang hari tadi, di mana ada 2 ledakan yang terjadi, ya ini adalah di dekat musola, kemudian juga di belakang sekolah di SMA 72 Jakarta di tempat saya mengabarkan saat ini. Tentunya ini juga menimbulkan kepanikan bagi para siswa yang sedang bersekolah, dan bahkan pemirsa dari siang hari tadi pasca adanya ledakan kemudian hingga malam hari ini sekolah masih terus dilakukan sterilisasi dan juga masih ada beberapa tim dari Gegana maupun dari TNI yang masih berjaga hingga malam hari ini. Tidak hanya itu, kalau kita lihat juga tadi siang sejumlah tokoh juga sudah hadir, seperti sebut saja ini ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang langsung datang ke sekolah di tempat saya mengabarkan saat ini. Namun Pramono Anung juga belum memberikan pernyataan terkait dengan kedatangannya ke sini. Tidak hanya Pramono Anung, ada juga Wamenpolkam, kemudian ada dari Komisi E DPRD Jakarta. Selain itu juga memang pemirsa, kalau kita lihat ada rekaman yang saat ini juga sudah beredar luas di masyarakat. Ya, ini adalah rekaman mengenai seorang pria yang terkapar di dekat lokasi kejadian, di mana pria tersebut juga ini mengenakan kaos putih, kemudian juga celana berbahan gelap serta sepatu pantofel hitam, dan di dekat pria tersebut ini juga ada senjata laras panjang. Dan kami tadi sempat mendapatkan informasi bahwa senjata laras panjang yang digunakan adalah senjata palsu. Kemudian dalam senjata laras panjang tersebut pemirsa ada beberapa tulisan, bahkan hingga saat ini tim dari kepolisian juga masih terus mendalami apa sebetulnya arti dari tulisan-tulisan tersebut dan apa sebetulnya motif dari pelaku untuk melakukan aksi itu. Kami juga sempat mendapatkan informasi pemirsa bahwa pelakunya sendiri merupakan yang berasal dari dalam lingkungan sekolah sendiri, dan hingga saat ini juga masih dilakukan operasi di salah satu rumah sakit yang memang telah dirujuk atas kejadian yang terjadi di siang hari tadi di SMA 72 Jakarta. Windy dan juga pemirsa, memang untuk saat ini juga masih terus dilakukan sterilisasi di beberapa lokasi guna ini mengantisipasi ledakan tersebut terjadi. Masyarakat yang ada di sini juga memang dari siang tadi pasca adanya ledakan juga berkumpul di depan SMA 72 Jakarta untuk sama-sama. Nanti ini kami juga terus menunggu bagaimana keterangan dari hasil penyisiran, tapi kami juga terus sempat mendapatkan informasi jika pihak dari kepolisian sendiri dan juga dari beberapa tokoh ini mengungkapkan adanya keprihatinan atas terjadinya insiden ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta ini, terutama ini adalah di dalam dunia pendidikan. Dan kalau dilihat sendiri Windy dan juga pemirsa, memang kami sendiri juga sempat mendapatkan informasi dari salah satu siswa yang bersekolah di SMA 72 Jakarta Utara ini, di mana siswa tersebut mengungkapkan jika pelaku tersebut memang berasal dari dalam sekolah dan juga mengungkapkan ini dari salah satu angkatan, ya ini adalah dari kelas 12, dan kemudian juga hingga saat ini kami masih belum tahu bagaimana sebetulnya identitasnya, motifnya juga seperti apa, dan masih terus didalami bagaimana sebetulnya senjata yang digunakan, apakah ini juga memang sudah diketahui senjatanya tersebut adalah senjata palsu, namun ada beberapa tulisan juga di dalam senjata tersebut yang juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian, dan juga mengenai sebetulnya senjata rakitannya yang digunakan oleh terduga pelaku ini seperti apa. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio Windy. Baik Rehana. Langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengkonfirmasi bersama narasumber kami, Pak Susno. Tadi rekan saya sudah menyampaikan bahwa ada beberapa fakta yang disampaikan. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan menanyakan kepada Anda seperti apa perkembangan terbaru dari korban yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Kami akan hadirkan laporannya dari Rindi Salsabila.
Ya. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Memang pada saat ini telah dirawat begitu ya sekitar 30 siswa SMA 72 Jakarta Utara di Rumah Sakit Islam Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami terima di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat ini sebanyak 30 siswa dari 55 siswa yang menjadi korban ledakan di SMA 72 Jakarta ini tengah dirawat. Dan tadi kami sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ada satu siswa yang sudah pulang, dan siswa laki-laki tersebut mengaku bahwa ia mengalami gangguan pendengaran begitu ya akibat ia mendengarkan 2 dentuman saat sholat Jumat. Dan dia pun mengaku untuk korban laki-laki ini bahwa ia saat kejadian ia sedang sholat Jumat di barisan paling depan ketika terjadi dentuman sebanyak 2 kali. Ia sempat langsung keluar masjid, namun ketika melihat teman-temannya ia pun langsung kembali ke dalam masjid untuk menyelamatkan temannya. Namun ketika setelah kejadian tersebut korban yang sudah pulang ini ia sempat pulang ke rumah, namun karena pendengarannya semakin terganggu ia pun langsung datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini untuk mengalami untuk menjalani rawatan lanjutan begitu. Dan tadi pun juga sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yakni Atip Latiful Hayat sempat datang untuk menjenguk korban 30 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Ia pun mengungkapkan bahwa korban saat ini dalam kondisi baik, dan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun juga akan melakukan rehabilitasi fasilitas sekolah yakni SMA 72 Jakarta. Dan sebagai informasi kembali pemirsa, untuk korban lainnya yakni sebanyak 7 korban ini sedang dirawat di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat, sementara untuk 18 orang lainnya ini dirawat atau menjalani perawatan di Puskesmas Kelapa Gading. Dan tadi kami sempat melihat begitu ya untuk kondisi di dalam instalasi gawat darurat ini. Memang untuk para siswa yang dirawat di sini ini sedang menjalani perawatan dari petugas medis. Dan tadi juga memang sudah ada banyak pihak yang datang, salah satunya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Ia pun juga sempat mengungkapkan kepada awak media bahwa untuk seluruh siswa yang dirawat sini kondisinya dalam keadaan baik begitu. Dan juga tadi ia sempat didampingi oleh Raffi Ahmad dan juga dari Habibur Rahman begitu. Dan tadi juga sempat sekitar pukul 5 sore Gubernur DKI Jakarta Pramono sempat datang untuk menjenguk para siswa. Dan tadi pun juga Pramono menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta akan menanggung seluruh pengobatan yang dijalani oleh para siswa korban ledakan dari SMA 72 Jakarta ini. Dan sampai saat ini pun kami juga masih menunggu begitu ya bagaimana perkembangan dari perawatan para siswa ini. Dan jika Anda bisa lihat di layar kaca Anda begitu ya, ini memang para orang tua siswa begitu, mereka sudah datang begitu untuk mendampingi anaknya. Dan kami masih menunggu bagaimana perkembangannya. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio Windy. Baik, terima kasih Rindy Salsabila dan juga Reana Mezia mengabarkan dari masing-masing titik. Pak Susno, kami juga ingin menanyakan kepada Anda, adanya senjata laras panjang yang kita ketahui kemudian ini adalah mainan, namun kita juga mengungkap fakta bahwa di atasnya ada sejumlah tulisan-tulisan yang antara lain ada tulisan seperti Welcome to Hell yang bisa diartikan sebagai selamat datang di neraka, ada pula For Agartha, ada pula brand tentaran, dan juga nama Alexander Bisonet. Ini kan seolah-olah bisa dikatakan bahwa pola yang digunakan ini hampir sama dengan di luar negeri, meskipun di luar negeri ini adalah senjata sesungguhnya begitu. Namun Anda melihatnya ini seperti apa, Pak Susno? Baik ya. Jadi dari sini kita timbul pertanyaannya, apakah ini teroris? Kalau teroris, apakah ini jaringan internasional? Apakah jaringan lokal? Ataukah ini bukan teroris, hanya gerakan pribadi, balas dendam? Ataukah ini hanya coba-coba sebagaimana Pak Sulaiman katakan tadi? Ya, melihat peristiwa yang terjadi dan melihat TKP bahwa dan melihat juga statement daripada Kapolri yang tentunya sudah dapat informasi daripada aparatnya di lapangan yang mengatakan bahwa terduga
pelaku sudah dikenali dan berasal dari dalam. Demikian juga keterangan dari saksi siswa yang menyatakan anak itu kelas 12. Kemudian kita juga menemukan barang bukti berupa senjata mainan. Di senjata mainan tertulis ada tulisan-tulisan dan nama-nama seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak di luar negeri, dan itu dengan senjata benaran. Nah, dari situ saya yakin bahwa aparat penyelidik dan penyidik kita, baik intelijen maupun reserse, itu tidak membutuhkan terlalu lama untuk mengungkap pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ya. Tapi kita tidak boleh mendahului mengatakan bahwa ini teroris, oh ini bukan teroris. Tetap harus berdasarkan hasil penyelidikan. Tapi di dalam dugaan kita udah tahu bahwa ini, oh ini adalah ini. Oh ini adalah ini. Nah, yang penting dari sini apa? Pelajaran bagi sekolah-sekolah dimanapun di seluruh Indonesia, bahwa fungsikanlah wali kelas, guru pembimbing, dan mengawasi anak didik lebih ketat, dan juga security daripada sekolah harus lebih ketat supaya orang luar ataupun anak-anak di dalam jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Karena kalau itu dibawa betul oleh siapa yang diduga sebagai pelaku, kan akan kelihatan dia masuk sekolah membawa senjata tentengan walaupun mainan, termasuk masuk dalam masjid, dan akan terlihat masuk ke dalam masjid membawa peledak gitu. Nah, kok nggak tahu gitu. Nah, ini berarti keamanan sekolah perlu ditingkatkan, walaupun tidak seketat objek vital yang lain, tapi perlu pengawasan yang bagus, yang tidak menimbulkan ketakutan para siswa. Ini pelajaran yang paling bagus ya. Baik. Pak Soleman, kami juga ingin mengkonfirmasi, apakah menurut Anda media sosial ataupun adanya dunia maya serta akses terhadap internet ini bisa menjadi pemicu seseorang ataupun pelajar ini terinspirasi untuk melakukan aksi-aksi ekstrim? Pak Soleman. Wow, itu sangat membuat mereka bisa terinspirasi. Seperti dikatakan Pak Susno tadi, senjata itu saya pikir dia sudah membayang waktu bagaimana yang waktu di Amerika itu dia menembak dengan senjata. Lalu dia berangan-angan menembak dengan senjata mainan. Jadi anak ini sepertinya sudah ada berangan-angan. Jadi ada pengaruh dari dunia maya ini sangat besar, kalau saya melihat sangat besar terhadap perkembangan anak ini. Sehingga dia kalau kelihatannya banyak membaca, banyak melihat dunia maya, sehingga dia menemukan hal-hal itu. Membuat bom, itu ada dia temukan. Lalu karena cari senjata susah, ya senjata mainan, sehingga dia berangan-angan. Nah, tentunya dengan anak seperti ini, perlu ada perhatian khusus dari wali kelas, bagaimana sehari-hari, apakah dia suka menyendiri, apakah dia bergabung, tapi biasanya suka menyendiri kalau anak-anak begini, karena dia suka hanyut di dalam dunianya sendiri, begitu. Baik, ya Mbak Erlinda, ini artinya bahwa akses internet yang begitu secara mudah diakses ini bisa dikatakan ada efek yang sangat negatif bagi pelajar ataupun anak-anak. Ditahan ya Mbak Erlinda, kita akan bahas sesaat lagi pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.